Shalom, selamat pagi Bapak yang dikasih Tuhan. Semuanya sehat, amin. Semuanya penuh sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu lagi, bisa beribadah kembali di tempat ini. Walaupun mungkin dengan kondisi yang baru, yang kita tidak bisa berdekatan, tidak bisa berjabat tangan, kita pakai face shield atau masker. Tapi pastikan di balik face shield saudara, masker saudara tetap ada senyuman. Amin. Bisa kasih senyum untuk dengan yang lain? Ya. Kita mau berjumpa dengan Tuhan kita mau buka hati kita mau merasakan kasih Tuhan pagi hari. Mari bagi berdiri bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa hari ini kami boleh ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami sadar, kami sungguh-sungguh sadar semua hanya semata-mata karena kebaikan Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami mau bersyukur kepada-Mu. Kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Kami mau Tuhan bersyukur dengan sukacita, sebab kami percaya bahwa Engkau Tuhan masih terus setia menopang kehidupan kami, memberi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita mau bersukacita pagi hari ini. Kasih Tuhan. Pastikan masker saudara tidak menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Amin. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Kita bertemu
buat kenyataanmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku,
dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Melalui firman-Mu yang memberi kami kekuatan untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa melihat Bapak Ibu kembali dalam ibadah kita hari ini. Tentu ada sesuatu yang agak berbeda dengan pertemuan ibadah kita. Tidak seperti yang biasanya kita duduk agak berjarak, ya. Tapi itu tidak mengurangi sukacita kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu suka dengan tema, saya mau kasih tema mengasihi di masa yang sukar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang tidak menyangka, bahkan beberapa dikejutkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, ya, virus corona. Bukan hanya dampak ini menggoncang di area kesehatan, tapi dampak ini juga terasa di sektor ekonomi, di mana ekonomi mengalami masa-masa yang sulit. Ekonomi mengalami masa-masa yang cukup berat. Bahkan kalau kita mau terus telusuri lebih dalam lagi, Bapak Ibu akan temukan bahwa terjadi sebuah pergeseran kebiasaan hidup. Terjadi sebuah pergeseran cara kita menjalani keseharian kita. Ya, ada semua hal disarankan oleh pemerintah supaya itu dikerjakan di rumah, stay at home. Ya, saudara, anak-anak sekolah dari rumah, beberapa orang bekerja harus dari rumah. Nah, itu hal yang sangat baik, itu hal yang sangat positif. Tapi kalau itu terus dikerjakan, saya perlu mengingatkan Bapak Ibu Saudara untuk kita mewaspadai sebuah sikap individualistis. Sebuah sikap yang nantinya akan berfokus kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dampak COVID yang kita sedang hadapi hari-hari ini, kita tahu itu membuat kita harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Bahkan waktu Bapak Ibu datang, kita nggak boleh salaman lagi seperti yang biasa kita lakukan di pertemuan-pertemuan ibadah. Nggak ada cipika-cipiki lagi ya. Nggak ada saling berpelukan karena udah lama nggak ketemu. Itu yang biasa dilakukan. Tapi hari-hari ini hal itu sudah dianjurkan untuk tidak dilakukan. Mengunjungi keluarga kalau nggak penting-penting banget, kita nggak usah ke sana. Jangan dikerjakan. Saudara lihat ada sebuah pergeseran budaya yang baru. Setiap kali ada pandemi, setiap kali ada musibah atau bencana, selalu lahir budaya, selalu lahir kebiasaan-kebiasaan yang baru. Untuk apa? Untuk menggantikan kebiasaan yang lama yang kalau dikerjakan bisa menimbulkan sebuah masalah. Misalkan Bapak Ibu pergi ya tidak menggunakan masker, itu beresiko sekali. Ya, beberapa waktu yang lalu saya agak terburu-buru ke Bank BCA, lupa bawa masker, nggak boleh masuk. Bapak Ibu bisa bayangkan, beberapa toko tulis gini, harus menggunakan masker. Itu sekarang budaya yang sedang dibangun. Ya, kalau kumpul juga nggak boleh dalam jumlah yang besar. Seperti yang kita lakukan ini semua harus berjarak. Bapak Ibu ada yang pakai face shield, ada harus pakai masker. Ya, itu untuk apa? Bukan kita takut atau kita khawatir, tapi kita sedang menghormati orang-orang yang di sekitar kita. Kita nggak tahu apakah kita pembawa virus atau tidak. Tapi setidaknya hal yang kita kerjakan ini semua untuk tujuan yang baik. Bapak Ibu, namun sekali lagi ya, sikap-sikap yang sedang kita jalani ini ya harus menjaga jarak, tidak berkunjung kepada ke keluarga karena ya hal-hal yang tidak terlalu penting bisa kita batasi. Nah, hal ini bisa sekali lagi yang perlu kita waspadai adalah munculnya sikap individualistis.
Apa itu sikap individualistis? Sebuah sikap yang mementingkan diri, sebuah sikap yang berfokus pada diri sendiri, orang yang egoisme, ya. Karena kita harus memikirkan diri kita sendiri, keselamatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, semua berfokus pada diri kita sendiri. Nah, ini harus kita waspadai, jangan sampai kita terjebak di sana. Nah, mari lihat firman Tuhan Bapak Ibu. Coba kita lihat firman Tuhan di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Paulus sudah mengingatkan orang-orang percaya. Kepada Timotius dia ingatkan bahwa pada hari-hari yang terakhir firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apakah kita sedang mengalami masa-masa yang sukar hari-hari ini? Ekonomi gonjang-ganjing, ya. Ekonomi begitu sulit. Pemerintah berjuang keras supaya ekonomi dipertahankan. Pemerintah harus memutuskan mau mempertahankan kesehatan, berjuang untuk kesehatan, dan ekonomi akan runtuh. Akhirnya muncullah new normal. Demi apa? Menyelamatkan ekonomi bangsa supaya tidak terjadi kebangkrutan, tidak terjadi kekacauan. Nah, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu, bukankah kita sedang masuk di masa-masa yang berat hari-hari ini? Alkitab sejak lama sudah memberitahukan kita bahwa peristiwa ini akan menimpa kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa dampak yang timbul? Ya, apa akibat yang muncul di masa-masa yang sukar? Yang dituliskan oleh firman Tuhan untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita lihat yang pertama di ayatnya yang kedua dari 2 Timotius pasal yang ketiga tadi. Dikatakan begini, ayat yang pertama pada kalimat yang pertama. Saya mulai dari ayat yang pertama saja. Ya, dan ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lalu dilanjutkan di ayat yang kedua. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dampak yang muncul di masa-masa yang sukar, Alkitab telah memberitahukan kita, kalau kita tidak mewaspadai dengan new normal, di mana social distancing, kita ketemu orang harus jaga jarak, kita sudah tidak terhubung lagi satu dengan yang lainnya, tidak ada persekutuan, bahaya yang muncul. Alkitab berkata begini, dampak dari masa-masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri, manusia akan mementingkan dirinya sendiri. Udahlah, ndak usah kesana, ndak terhubung, ndak apa-apa. Nggak usah sibuk di WA, yang penting kita sehat, yang penting saya nggak terjangkit, yang penting keluargaku aman, yang penting semua ke arah diri kita. Itu sangat berbahaya. Kalau kita tidak mewaspadai Bapak Ibu, dengan sikap yang semacam ini, kita bisa masuk di dalam kondisi di akhir zaman yang dikatakan oleh Alkitab, kita mementingkan diri kita sendiri. Nggak pusing lagi dengan saudara seiman, nggak pernah WA, nggak terhubung di dalam grup lagi. Kita pusing dengan diri kita. Kita pusing dengan masalah kita pusing dengan kesehatan, kita pusing dengan bisnis kita. Kita nggak pikirkan lagi saudara seiman. Nah, lihat yang kedua apa yang dikatakan oleh Alkitab, dampak yang timbul di ayat yang ketiga. Dikatakan oleh firman Tuhan, Paulus bilang begini, ya, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ayat yang ketiga dikatakan nih, manusia tidak tahu mengasihi. Mereka tidak mengasihi sesama. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa Indonesia masa kini. Bapak Ibu, di awal saya berkata, dengan apa yang sedang kita jalani hari-hari ini, ketemu orang kita harus jaga jarak, ya. Kalau enggak penting jangan keluar. Mau berkunjung ke rumah keluarga, kita takut nanti kita yang bawa virus atau kita terkena virus. Nanti di perjalanan bagaimana? Akhirnya gini, kita mengkarantina diri kan.
Kita mulai mengisolasi diri kita di rumah dan berpikir tentang diri kita, masalah kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kemudian pergumulan-pergumulan kita, impian-impian kita, semua mengarah kepada diri kita sendiri. Ini yang Alkitab sudah ingatkan kita, bahwa di hari-hari terakhir ketika keadaan sulit, manusia akan mencintai dirinya sendiri, kemudian mereka tidak mengasihi sesama. Hal itu akan mengingkari identitas kita sebagai orang Kristen. Jangan sampai Bapak Ibu di masa yang sukar ini kita kehilangan identitas kita sebagai orang percaya. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang suka membangun hubungan. Tapi kondisi ini dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menarik kita keluar dari hubungan, keluar dari persekutuan. Orang-orang percaya di gereja mula-mula, orang-orang yang kuat dalam membangun hubungan. Mereka terikat kuat di dalam hubungan saling. Jangan lupa bahwa identitas orang-orang Kristen, murid-murid Yesus justru dikenali ketika mereka saling mengasihi. Ingat, dampak di masa yang sukar, orang tidak mengasihi sesamanya. Orang tidak peduli sesamanya. Tapi kekristenan, gaya hidup kerajaan Allah adalah gaya hidup bersekutu. Karena Allah kita adalah Allah yang bersekutu. Gaya hidup saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan ayat ini. Ayat ini berkata demikian. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Bukankah Yesus adalah teladan hidup kita? Kalau Yesus berkata, aku kasih kamu perintah untuk saling mengasihi, karena aku telah melakukannya lebih dulu. Semua hal yang Yesus minta kita lakukan, selalu begini, dia lebih dulu melakukannya. Nah, perhatikan, dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, jangan sampai kita terjebak di masa-masa yang sulit ini, kita tidak lagi mengekspresikan sikap kehidupan Kristus dalam hidup kita. Di mana Tuhan sudah kasih perintah, namanya perintah harus dikerjakan, bukan himbauan. Tapi ini perintah. Artinya gini, itu harus jadi gaya hidup kita. Saling mengasihi, saling terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, persoalannya Bapak Ibu, di masa yang sukar, orang lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri. Boro-boro mikirkan orang lain. Oh, aku sendiri susah. Boro-boro menolong orang lain. Aku sendiri perlu ditolong. Bagaimana aku bisa mengasihi orang lain kalau aku sendiri ingin dikasihi? Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan. Petrus mencoba mengingatkan kita juga. Ya, perhatikan ini baik-baik. Dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan, akhir dari segala sesuatu juga bicara tentang hari-hari terakhir. Kita sedang mendekati waktu kedatangan Tuhan. Semua nabi-nabi Tuhan di seluruh dunia yang diakui oleh tubuh Kristus telah memberikan sebuah nubuatan, sebuah pesan yang mereka terima dari Tuhan. Mereka semua ada pada satu keputusan yang sama, bahwa kita ada di hari-hari terakhir. Nah, Petrus bilang begini, kesudahan segala sesuatu, akhir dari segala sesuatu itu sudah dekat. Lalu apa yang harus dilakukan orang percaya? Dia berkata demikian, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kuasailah dirimu, jangan panik, ya, tetap tenang, jangan gelisah, jangan khawatir, tetap fokus. Fokus pada apa? Pada apa yang Tuhan mau. Dikatakan gini, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Coba,
Di masa-masa yang sukar, kira-kira dalam keadaan yang mungkin menggelisahkan kita, mengkhawatirkan kita. Bapak Ibu saya mau tanya, kira-kira doa apa yang kita naikkan kepada Tuhan? Terbanyak doa kita adalah gini, kita minta untuk diri kita sendiri. Tuhan lindungi aku, Tuhan tolong aku, Tuhan berkati aku, Tuhan buka jalan. Bukan itu tidak baik, itu baik sekali. Tapi dengarkan apa yang firman Tuhan mau ingatkan kepada kita. Ya, waktu masa-masa yang sukar terjadi, keadaan yang tidak menguntungkan terjadi, masa-masa yang berat terjadi. Petrus bilang gini, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Apa yang menjadi doa kita di waktu-waktu seperti ini? Kita tidak berdoa untuk bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa aku mengalami kesulitan? Kenapa ketakutan terus menghampiri aku? Kenapa ekonomi begitu sulit? Kenapa toko begitu sepi? Kenapa dan mengapa? Enggak. Tapi di masa seperti ini yang Petrus mau adalah waktu kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan, apa? Bukan mengapa. Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan mau aku lakukan? Di hari-hari terakhir ini, keadaan memang kurang baik. Ekonomi mungkin mengalami kesulitan, masa-masa yang berat. Tapi kita tidak tanya kenapa, dan kenapa. Tapi kita datang kepada Tuhan dan bertanya, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan mau aku lakukan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan menemukan jawabannya. Di ayat yang ke-8, kemudian Petrus berkata demikian, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ini lucu kan? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Di mana hari-hari itu menjadi begitu sulit. Keadaan menjadi keadaan yang sukar. Ya, keadaan yang berat seperti yang kita lalui. Bahkan ibadah pun kita harus lakukan seperti ini. Ya, ini bukan keadaan yang nyaman buat kita, tapi kita sedang bangun kebiasaan yang baru. Bapak Ibu, Alkitab berkata begini, ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau bisa berdoa. Berdoa untuk apa? Alkitab berkata, Petrus berkata begini, tetapi yang terutama. Jadi dalam doa kita, yang paling penting yang kita minta adalah gini, Tuhan kasih kita kemampuan untuk mengasihi sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Yang terutama, yang penting harus kita lakukan. Yang paling penting yang harus kita kerjakan. Yang paling penting yang harus kita dahulukan. Alkitab berkata gini, kasihilah sungguh-sungguh. Tidak sekedarnya, tidak basa-basi. Kenapa? Itu gaya hidup kita. Kasihilah sungguh-sungguh. Kenapa harus sungguh-sungguh? Ternyata itu tidak mudah dilakukan Bapak Ibu di masa-masa yang sukar. Ya, daging kita selalu menarik perhatian untuk apa? Kesusahan kita, masalah kita, pergumulan kita. Ya, bahkan mungkin semua hal yang berhubungan dengan kita. Tapi justru Alkitab berkata begini, kasihilah sungguh-sungguh, bukan diri kita loh. Ya, tidak dituliskan. Coba lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan gini, supaya kamu dapat berdoa lebih daripada segala-galanya, lebih dari semua yang kita inginkan, lebih dari semua yang kita mohonkan, lebih dari semua yang kita harapkan. Firman Tuhan berkata begini, hendaklah kalian sungguh-sungguh mengasihi siapa? Diri sendiri? Enggak. Mengasihi satu sama lain. Seorang akan yang lainnya. Pertanyaannya sederhana.
Kenapa mengasihi sungguh-sungguh satu dengan yang lainnya menjadi begitu penting? Bapak Ibu, itu menjadi penting karena Bapak Ibu harus tahu di masa-masa seperti ini iblis bekerja dengan sangat keras untuk membawa kita berfokus kepada masalah kita sendiri. Berfokus pada kepentingan kita sendiri. Seperti yang saya katakan, buru-buru mikirkan orang lain. Kita sendiri perlu dipertimbangkan kehidupan kita, kepentingan kita, masalah kita, urusan kita, ya. Iblis sedang menarik dan menggiring manusia seperti yang dikatakan oleh Paulus tadi, mencintai dirinya sendiri, mementingkan dirinya sendiri. Iblis sedang menggiring manusia supaya begini, tidak saling mengasihi, tidak mengasihi orang lain. Kalau tidak mengasihi orang lain, kita sedang berfokus pada diri kita sendiri. Itu yang akan dikerjakan iblis hari-hari ini. Lihatlah akibat social distancing. Kita nggak peduli sama orang lain. Kita jaga diri kita baik-baik. Kita jaga keluarga kita baik-baik. Saya lihat grup-grup WA begitu sepi. Saya perhatikan itu. Saya berharap identitas kita sebagai murid Kristus kuat di dalam bersekutu, kuat dalam membangun hubungan, saling mengasihi, saling mendoakan, saling menyapa, saling mengingatkan. Saudara harus bangun itu. Kalau enggak, saudara akan tergiring masuk kepada sebuah sikap individualistis. Mementingkan diri sendiri. Alkitab sudah catat itu. Saya harus ingatkan Bapak Ibu Saudara. Karena di masa-masa seperti ini sangat mudah untuk kita menggenapi apa yang Yesus katakan tentang akhir zaman. Matius 24 ayat 12 berkata begini. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita nggak peduli sama orang lain. Kita nggak menyapa lagi saudara seiman. Kita nggak tanya lagi kabarnya gimana. Ya, bahkan di grup WA kita nggak aktif dengan alasan mungkin ya kita hemat-hemat kuota lah. Ya, Bapak Ibu ingat ekspresi dari kasih selalu mengarah pada dua hal ini, memberi dan melayani. Itu yang Yesus kerjakan. Nah Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu sekali lagi. Penulis Ibrani berkata begini, peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah. Lakukan itu terus menerus. Memelihara itu kan bukan cuma satu hari. Saudara beli tanaman terus satu hari saudara pelihara. Habis itu saudara abaikan. Tidak. Pelihara itu continue. Terus menerus. Kasih persaudaraan itu harus dibangun. Makanya Petrus bilang begini. Kasihilah sungguh-sungguh. Perjuangkan itu, upayakan itu. Untuk apa? Tetap bisa saling mengasihi, tetap bisa saling memperhatikan, saling menyapa, saling mendukung. Sekalipun kita mungkin tidak bisa bertatap muka, tapi kita ada dalam teknologi yang canggih. Saudara bisa menyapa lewat WA, bisa video call, bisa lihat wajahnya, bisa kasih kata-kata kekuatan. Tapi iblis menggiring manusia di masa yang sukar ini. Sekali lagi, bahwa Alkitab berkata manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jangan sampai kita terjebak, kita hanya pikirkan diri kita sendiri. Tidak tahu mengasihi, Alkitab berkata. Tidak lagi saling mengasihi sesama. Peliharalah kasih persaudaraan. Bapak Ibu saya tahu, mengasihi di masa yang sukar itu tidak mudah ternyata. Saya temukan ayat ini dan saya mau share dengan cepat kepada Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ayat ini. Paulus tuliskan kepada jemaat di Tesalonika. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah
dan Bapa kita. Bapak Ibu, ternyata benar apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani, benar apa yang dikatakan oleh Petrus, bahwa mengasihi itu butuh usaha. Ya, perlu diperjuangkan, perlu dilakukan dengan serius, nggak bisa asal-asalan. Ya, karena kecenderungan daging kita itu selalu berfokus pada diri kita sendiri. Saudara lihat, semua perbuatan baik yang dilakukan oleh daging, kalau saudara telusuri, saudara terus cari tahu, pasti ujung-ujungnya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, saya ingin dengan cepat menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara. Usaha kasihmu. Kata kasih yang ditulis oleh Petrus juga, ya, kasihilah ya sungguh-sungguh. Kata kasih dengan kata kasih yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika menggunakan kata agapao. Ya, kasih itu menggunakan kata agapao. Kata agapao itu memiliki beberapa pengertian. Tapi saya mau sodorkan dua pengertian saja buat Bapak Ibu Saudara. Kata agapao yang pertama, kasih yang pertama itu memiliki arti menerima orang lain, to welcome. Ya, ini berkaitan dengan orang. Jadi kasih itu ternyata begini, menerima orang lain, mengizinkan seseorang mendekat dalam hidup saudara. Artinya begini, kita bukan orang Kristen yang eksklusif. Seperti yang sering kali dikatakan oleh orang-orang di luar sana. Orang Kristen itu eksklusif, jarang bergaul dengan masyarakat. Kemana-mana kumpulnya sama orang Kristen. Main badminton sama orang Kristen, ya main futsal sama orang Kristen. Kumpul-kumpul ngopi sama orang Kristen. Garam ketemu garam, makanya darah tinggi terus. Bapak Ibu, Alkitab berkata kasih, itu kita sedang membuka diri kita. Menerima orang lain. Artinya begini, kalau kita memiliki kasih Tuhan, jangan pernah tolak orang lain. Halo? Karena Yesus tidak pernah tolak orang. Orang berdosa sebanyak apapun dosanya, Yesus selalu terima. Karena kasih itu menerima, welcome. Ya, mengizinkan orang mendekat. Yesus izinkan ya Sakius datang kepada dia. Dia izinkan perempuan berdosa datang kepada dia. Dia izinkan perempuan berdosa itu mencuci kakinya. Dia izinkan pemungut-pemungut cukai datang mendekat kepada dia. Itu adalah ekspresi dari kasih. Kasih itu welcome. Yang kedua, kasih itu to entertain. Ya, menjamu orang, menyuguhkan, meladeni. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu berkata gini, saya punya kasih. Artinya begini, saudara punya keterbukaan untuk terima orang, lalu kemudian gini, menjamu orang itu, menyuguhkan, meladeni orang itu. Nah, yang namanya meladeni Bapak Ibu Saudara, itu butuh pengorbanan loh. Menjamu itu membutuhkan pengorbanan. Menjamu seseorang atau sekelompok orang. Misalkan Bapak Ibu kita dekom, Bapak Ibu membuka diri, menerima orang datang dalam keluarga Bapak Ibu Saudara, di rumah Bapak Ibu Saudara, lalu Bapak Ibu menjamu mereka. Lihat lagi nih, menjamu itu menguras banyak hal dalam hidup saudara. Menguras waktu saudara, menguras tenaga, menguras pemikiran, kemudian apa lagi? Menguras uang saudara juga kan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dari sini saya tahu bahwa kasih itu membawa kita pada sebuah kehidupan yang mau repot. Bagi orang lain. Ya. Yesus mengasihi kita? Iya. Apakah kita membuat Yesus repot? Sangat. Gitu? Sangat sekali kita membuat Yesus repot. Apakah Yesus menolak kita? Enggak. Kita udah jatuh dalam dosa, kita datang lagi minta ampun. Yesus tolak kita? Tidak. Diampuni kita? Pasti. Bapak Ibu, kasih itu menggiring kita pada sebuah kehidupan yang mau repot bagi orang lain. Dengan memberi hidup kita bagi mereka. Nah,
Sementara kata usaha, ya, Paulus berkata gini, aku bersyukur setiap kali aku mengingat usaha kasih-Mu. Jadi ternyata begini, mengasihi di masa yang sukar itu betul-betul butuh usaha. Harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dari hati yang terbuka, menerima siapa saja, bahkan kita siap berkorban, waktu, pemikiran, tenaga, uang, dan lain sebagainya. Bapak Ibu coba lihat, kata usaha, ya, saya kutip bahasa aslinya, kopos. Ya, kata kopos pengertian yang pertama berkata begini, kata kopos itu artinya gini, kerja keras. Kalau saudara mau mengasihi, saudara harus mau bekerja keras. Saudara harus mau berkeringat untuk mengasihi orang. Sebab begini, kalau mengasihi orang yang baik sama kita, mungkin tidak perlu kerja keras ya. Tapi mengasihi orang yang tidak tahu terima kasih. Mengasihi orang yang mungkin menjengkelkan kita. Ya, dan kita putuskan untuk terus mengasihi. Saudara bekerja keras loh untuk mengasihi, untuk tetap menerima orang itu apa adanya. Dia udah ulukai saudara, saudara tetap putuskan, aku tetap mau mengasihi dia. Itu butuh kerja keras. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengasihi, ingat ini, mengasihi itu butuh kerja keras. Ya, apakah Yesus bekerja keras? Iya. Untuk mengasihi manusia? Iya. Dia datang ke dunia. Tiap hari dia jalan kaki. Kita kan masih naik mobil, masih naik motor. Yesus jalan kaki dari kota ke kota. Kunjungan ke rumah Maria, kunjungan ke rumah mertuanya Petrus. Dia dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain. Itu kerja keras untuk menyatakan kasihnya kepada semua manusia. Bekerja keras. Kita tidak mau berkeringat dalam mengasihi. Ya, kita nggak mau susah-susah dalam mengasihi. Ya sudah, kalau kamu nggak mau ya sudah. Gitu kan kita. Mengampuni pun kita kasih batas. Ada batasan-batasan dalam upaya-upaya kita mengasihi. Kita nggak mau berdarah-darah dalam mengasihi. Bapak Ibu, mengasihi itu butuh kerja keras. Yang kedua, kata kopos itu memiliki arti menyebabkan timbulnya sebuah masalah. Kesukaran. Pernah Bapak Ibu mengalami seperti ini? Waktu saudara coba mengasihi seseorang, justru saudara dapat masalah. Ya, saudara coba berbuat baik, dia ngomong yang tidak enak tentang saudara di luar sana. Ya, saudara dalam keadaan yang susah. Lalu saudara ingat, iya dia juga susah. Ya sudahlah, aku ada 3 Indomie, aku bagilah, aku kasih dia 2. Lalu saudara menyatakan ekspresi kasih saudara kepada dia, lalu berkata gini, aku ada berkat nih 2 Indomie buat kamu. Ya, waktu dia terima, ya makasih. Waktu dia buka gini, ya cuma Indomie. Kalau ngasih itu jangan Indomie, apa itu? Loh, lalu tiba-tiba suara itu sampai ke telinga saudara. Ya ampun. Itu enggak gampang Bapak Ibu. Kadang-kadang terjadi pertempuran di dalam diri kita. Nah, kesulitan dalam mengasihi itu seringkali begini. Kita sudah mengasihi dengan tulus, tapi dia tidak ngerti kalau kita mengasihi dia. Ya, kita mengasihi berkali-kali, tapi tetap dikatakan dengan hal-hal yang tidak baik. Kita coba mengekspresikan kasih kita, tapi berkali-kali juga kita ditolak. Sudah lakukan yang terbaik, tapi masih juga nuntut-nuntut yang lain. Saudara pernah mengalami itu? Ketika saudara memutuskan mengasihi seseorang, justru saudara mengalami masa-masa yang tidak enak. Saudara mendengarkan suara-suara yang tidak enak. Karena mungkin yang saudara lakukan tidak seperti yang dia harapkan. Tapi saudara tetap memutuskan untuk mengasihi. Itu kata kopos. Ya, masalah. Ketika kita memutuskan untuk mengasihi, ada masalah yang datang. Akibat kita memutuskan terus mengasihi. Nah, yang ketiga kata kopos itu menepuk dada dalam kesedihan. Saudara sampai elus-elus dada. Ya, sedih rasanya ketika saudara memutuskan untuk tetap mengasihi. Dikasih berkali-kali tapi tetap berprasangka buruk. Ya, pernah ketemu dengan orang yang seperti ini? Saudara memutuskan mengasihi dia sampai menangis di hadapan Tuhan.
karena sikapnya, ya, perilakunya. Padahal kita tulus, kita mencoba berbuat baik, ya. Semua kebaikan kita dinilai salah, semua perbuatan baik kita dinilai buruk oleh dia. Bahkan dibicarakan kemana-mana. Pernah ketemu orang-orang yang seperti ini? Orang-orang yang mengecewakan saudara, terbanyak orang berhenti untuk mengasihi. Tapi waktu saudara memutuskan untuk terus mengasihi, bekerja, berjuang sungguh-sungguh, mengasihi sungguh-sungguh, kadang-kadang harus sampai elus-elus dada. Kadang-kadang kata-kata sudah tidak bisa lagi diucapkan dalam doa. Biasanya ketika mengingat orang-orang seperti ini, saya memutuskan untuk terus mengasihi, maka kata-kata yang keluar adalah cuma bahasa-bahasa roh. Artinya ungkapan-ungkapan yang gak bisa lagi terungkapkan. Tapi saya putuskan untuk terus mengasihi. Walaupun rasanya sakit. Ya, ada kesedihan, kenapa ya kok diperlakukan seperti ini. Maksud kita baik, kita sudah bayar harga, kita sudah lakukan ini, kita coba lakukan ini. Ya, diperlakukan berbeda. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dibaikin tapi tetap diomongi ya, hal-hal yang buruk. Tapi kita tetap putuskan, aku tetap mengasihi dia. Sekalipun sambil elus-elus dada. Ya sudahlah, sabar, kan gitu kan? Ya, itu realita kalau kita mau mengasihi. Bapak Ibu, yang terakhir. Kata usaha, kopos itu juga artinya dipotong, dipangkas. Nah, waktu kita mengasihi, seringkali begini, pertimbangan-pertimbangan akal sehat kita, pertimbangan-pertimbangan logika kita, itu kita pangkas, kita potong, kita buang dari semua pemikiran kita. Ya, orang berkata gini, orang kayak gitu ndak layak untuk dikasih. Orang model begitu, ya kok maunya dibaikin terus. Itu udah berkali-kali menyakiti kamu, itu udah bolak-balik ngomongin jelek tentang kamu di belakang. Kok masih tetap kamu kasih? Rasanya ndak masuk akal. Kadang-kadang begitulah mengasihi. Kita harus membuang semua pertimbangan-pertimbangan manusiawi kita. Ya. Bagi orang-orang Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat, pemungut cukai itu tidak layak untuk dikasihi. Jangan berteman sama pemungut cukai. Tapi Yesus tetap datang dan makan bersama dengan pemungut-pemungut cukai. Tidak masuk di akal. Kadang-kadang itulah yang kita kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang sedang disodorkan oleh Alkitab tentang mengasihi. Bahwa ketika kita memutuskan untuk mengasihi, seperti Tuhan mengasihi, saudara, kita perlu berupaya sungguh-sungguh. Kita perlu bekerja keras sampai kadang-kadang kita malah justru masuk dalam masalah, ya. Bahkan kadang-kadang sampai elus-elus dada, gitu ya. Karena kesedihan akibat perilaku dan perlakuan balik yang tidak menyenangkan. Tapi saudara tetap putuskan untuk mengasihi. Ya, membuang semua pertimbangan-pertimbangan secara akal sehat manusia. Bahwa orang itu tidak layak dikasih, orang itu tidak layak untuk diperlakukan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya Petrus bilang begini. Di hari-hari terakhir, kuasai dirimu, jadi tenang, berdoa. Bukan hanya minta kepada Tuhan, bukan hanya minta pertolongan dan lain sebagainya. Tapi bertanyalah kepada Tuhan, apa yang aku harus lakukan. Dan firman Tuhan berkata, yang terutama di hari-hari terakhir, di masa-masa yang sukar, kasihilah dengan sungguh-sungguh. Usaha kasihmu itu harus muncul. Jangan terkarantina, mengkarantina diri kita, lalu kita nggak terhubung satu dengan yang lainnya. Saudara harus upayakan sungguh-sungguh lebih dari semuanya kasih kepada saudara seiman. Itu harus terus terbangun. Kalau saudara bertanya,
bagaimana mengekspresikan kasih saya kepada saudara seiman. Di perayaan ulang tahun kita beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa kasih selalu diekspresikan dalam 2 tindakan, yaitu memberi dan melayani. Beri waktumu, tidak harus uangmu kalau kamu tidak punya. Tapi memberi itu selalu memberi apa yang ada pada kita kan. Karena Yesus selalu meminta apa yang ada pada kita. Jadi berilah apa yang ada pada kita. Karena kita telah lebih dahulu menerima dari Tuhan. Semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup orang percaya itu bersifat begini. Impartasi dan menjadi investasi. Tuhan mengasihi kita dan kita terima kasih Tuhan. Dan kasih itu menjadi investasi sehingga kita mampu mengasihi. Semua. Waktu Yesus berkata kasihilah musuhmu. Mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin bisa mengasihi musuh? Bukankah Yesus telah mengasihi kita pada waktu kita masih menjadi seteru? Pada waktu kita masih menjadi musuh Allah? Yesus telah memperagakan kasih-Nya. Pada waktu kita masih berdosa. Jadi artinya semua hal berkaitan dengan mengasihi. Kita dapat kerjakan. Karena Tuhan telah melakukannya lebih dulu kepada kita. Terpulang kepada kita. Di masa-masa yang sukar ini. Sekali lagi saya harus mengingatkan. Jangan sampai kita terjebak pada sikap individualistis. Memikirkan diri sendiri saja. Tapi berusahalah. Perjuangkanlah untuk mengasihi. Untuk mengasihi itu tidak gampang. Ternyata kalau dalam keadaan baik gampang. Dalam keadaan berkelimpahan gampang. Tapi di masa yang sukar. Untuk tetap mengasihi. Saya harus bekerja keras. Bahkan kadang-kadang. Saudara akan mengalami kesukaran dan kesulitan untuk membangun hubungan itu. Bahkan sampai elus dada. Sampai semua pertimbangan logika yang sehat saudara abaikan itu. Demi saudara tetap mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Bersyukur padamu Tuhan, sekasih setiamu. Kejayaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk kembali. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bertemu dengan saudara seiman. Tolonglah supaya sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu termaterai dalam hati kami. Tertulis secara kuat dalam loh hati kami. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerjakan kebenaran firman. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan untuk memberi support untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, supaya lewat gereja kabar baik boleh disampaikan kepada semua orang. Injil kerajaan Allah boleh disebar luaskan. Bahkan kota di mana kami tinggal, di mana gerejamu ini ada, sungguh-sungguh kota ini diberkati karena keberadaan gereja. Terima kasih.
Kami percaya segala sesuatu datang dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia demi kasih karunia dari kepenuhan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, persekutuan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai hari-hari kita di masa-masa yang sulit. Penyediaan, pemeliharaan, dan pertolongan ilahi terus nyata atas hidup kita, supaya kita dimampukan untuk terus saling mengasihi satu dengan yang lainnya, supaya semua orang melihat dan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Terimalah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya